Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa khususnya warga Sukabumi Utara dan jajaran Citra Bayangkara dari Flores sampai Solo. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa Bapak Bimas. Kita akan berbincang-bincang mengenai keamanan dan ketertiban di wilayah Sukabumi Utara. Betul. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Kita ngobrol santai aja nih Pak Bimas. Siap. Jadi kesannya kita memang lagi ngobrol gitu. Ya, betul. Kebetulan kita baru pertama kali kita mampir ke studio jajaran Solo nih. Jajaran Ini Solo, mohon maaf ya. nih, saya panggil Bapak Solo apa Iya. Pak Ketua RT saja yang enak nih? Solo aja. Solo, Sehubung siap. ada masalahnya kan kita masalah keamanan di Solo lah ya. Siap, Karena siap. kita- 108 Solo, jajaran Pokdar Kamtibmas, Kelurahan Sukabumi Utara. Betul. Luar biasa. Itu Bapak gimana Pak mengenai keamanan di Sukabumi Utara ini? Alhamdulillah Bapak Solo, Ya. secara umum Kelurahan Sukabumi Utara sampai dengan saat ini situasi aman dan kondusif. Oh iya, iya bagus. Tapi kalau untuk aman 100% itu perlu upaya yang luar biasa. Betul, betul. Ada beberapa kejadian, Ya. terutama curanmor. Kan curanmor ini sudah seperti penyakit kayak jamur di musim hujan ya. Saat kita tangkap 1-2 pelaku, bisa 1-2 bulan Ada lagi. ada lagi. Tapi tetap kita kolaborasi RT RW dan jajaran Pokdar Kamtibmas, kita tidak boleh kalah dengan yang namanya pelaku kejahatan. Betul. Kita hajar terus. Begitu. Tapi begini Pak, ini ada Ya. pemasangan CCTV di saya beberapa titik nih Pak. Iya. Tapi tetap aja itu kecolongan. Mm-mm. Jadi masyarakat itu merasa setelah pasang CCTV, wah mungkin merasa aman lah. Betul. Sebetulnya tidak begitu kan? Jadi begini, ini terkadang masyarakat ini juga perlu selalu kita berikan edukasi. Iya, betul. CCTV ini adalah alat bantu kita dalam upaya mencegah, menangkal serta menanggulangi angka kejahatan. Tapi tidak mutlak 100%, tetap namanya peran serta warga masyarakat. Iya. Kita hidupkan siskampling, Betul. kolaborasi RT RW dengan Hasib, itu baru bisa menekan yang namanya angka kejahatan. Ya. Kira-kira seperti itu. Mas Jadi Solo. kita ada kerjasama dengan Citra Bayangkara nih. Betul, tetap. Iya. Namanya Citra Bayangkara kan memang konsennya itu membantu tugas-tugas kita selaku aparat kepolisian dalam rangka memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat tempat tinggal masing-masing. Ya, selanjutnya mungkin pertanyaan saya Pak, ini Iya. kan kos banyak nih di Kos-kosan, Sukabumi Utara. kontrakan. Ya, kita takut itu ada ya. Ada yang sudah terjadi beberapa itu trik-trik dari Pak Bimas seperti apa mengenai kos-kosan ini Pak? Yang pertama adalah para ketua RT RW harus komunikatif dengan pengelola kos-kosan. Yang memiliki Kalau kos. iya, Ya. kalau owner mungkin nggak tinggal di sini, Ya. tapi pengelola biasanya tetap dia stay di tempat kos di mana dia itu bertugas. Ya. Terutama bahwa dari kebijakan Pemda DKI kan tamu 1 kali 24 jam wajib lapor RT. Ya. Artinya apa? RT punya kewenangan untuk mendata para penghuni kos. Karena di dalam ruang lingkup kos-kosan ini Pak RT, kita kan nggak tahu warga dari luar daerah datang ke Jakarta dengan berbagai macam profesi dan tujuan. Kalau tujuannya bagus sih tidak masalah. Ya. Ya, tapi kalau punya tujuan yang kurang bagus, ini yang perlu kita deteksi. Kerjasama tetap Pak RT, Pak RW dengan pengelola, ya kan? Dengan kita 3 pilar nih saya nih. Betul, betul. Ada Bimas, ada dari Babinsa, rekan kita juga ada Satpol PP. Oh, ada Kalau Satpol perlu bantuan, kita lakukan operasi kependudukan. Ada di backup lah sama Betul, itu ya. kita backup. Gitu. Terus mengenai ini Pak, ini kan musim panas nih. Ya, Panasnya bisa sampai 38 derajat. ah. Nah, apa tips dari Bapak untuk warga khususnya Sukabumi Utara agar tidak terjadi kebakaran? Nah, ini yang beberapa kali bola kita hampir terjadi kebakaran. Oh iya, iya. Pernah Nah, itu? Pernah, Oh, kurang lebih ada 3 kali. iya, iya. Itu sebenarnya adalah kelalaian daripada kita pemangku kepentingan nih dari level RT, RW, dan termasuk kita. Karena kita kan yang kita awasi ini luar biasa. Iya, iya. 154 hektar ya kan luas wilayah kita nih. Sukabumi Utara? Wah, luar biasa. Wah. 47.000 lebih penduduknya. Kakaknya aja udah 13.000 Pak RT. Artinya apa? Kalau memang kita mencegah kebakaran, itu selalu memberikan edukasi kepada warga. Terutama jangan membakar sampah. Itu ada perdanya itu? Betul. Oh, Luar iya. biasa dendanya Kemarin itu. saya rapat di kelurahan ada perda itu. Betul. Membakar sampah. Kemudian kita yang hobi merokok nih Pak RT. Saya merokok sih. Nah,
itu mulai saat ini kita sampai Iya. pada warga. Kalau merokok di tempat yang aman, ya kan? Iya. Jangan rokok selesai puntung kita lempar keluar. Kemarin hampir kejadian karena ngerokok di lantai 2 dilempar ke depan. Di depannya ini ada rumah nih, nggak taunya bukan genteng, Kasur. fiber. Oh, fiber. Nah, yang udah kebakar itu. berarti. Betul. Akhirnya apa? Membakar. Untung kita sigap langsung kita bisa padamkan titik Oh, api itu. baik. Jadi intinya kita waspada, jangan membakar sampah karena membakar sampah itu sudah melanggar perda yang ada. Cukup sampah kita kumpulkan, kita kontak rekan kita PPSU yang mengangkut. Begitu Oh, kira-kira. jadi Pak ada RT. kerjasama ya? Oh, betul, kolaborasi tetap kita. Sudah ada Baik. semuanya di kelurahan. Iya, sekarang pertanyaan saya terakhir nih, Iya, Pak. iya. Ini kan tahun politik. Mm-mm. Tahun politik memanas. Heeh. Mungkin di grup WA atau di grup obrolan di mana-mana, obrolan warung kopi ya kan. Betul. Kadang-kadang bisa bikin orang clash itu, Pak. Antar teman jadi clash. Itu satu lagi saya minta tips dari Bimas dan jajarannya itu seperti apa untuk mengurangi bentrokan-bentrokan yang tidak perlu. Kepala boleh panas, hati Dingin. tetap dingin. Ya, itu saya itu. Nah, betul. Kemudian kita jangan menelan mentah-mentah nih Pak RT, informasi yang di-share ke kita nih, ya kan? Belum tentu informasi itu benar. Nah. Bahkan menuju kepada hoax. Memang kebanyakan Atau hampir bohong. 90% hoax ya. Betul. Bahkan menuju kepada yang namanya ujaran kebencian. Ya, ya. Bahwa semuanya itu walaupun di grup WA itu bisa dipidanakan, nanti bisa melanggar undang-undang IT Pak RT. Oh. Sudah banyak korban-korban yang karena panas langsung ada informasi nggak dilihat dulu, nggak dicek dulu bener nggak kebenarannya nih, Iya, iya. nggak yang di-share, nggak tahu yang di-share itu ujaran kebencian, kena dah itu karena Oh. yang dituju itu nggak senang bisa dilaporkan. Begitu. Sepertinya di warga Sukabumi Utara ada yang masuk juga, Pak ya? Kira-kira kemarin kurang lebih bulan lalu ada. Ya, Oke. seperti itu. Korban Oh. daripada selalu tiap posting ya kan, itu di akun di messenger dia itu selalu mengumbar ujaran-ujaran kebencian. Akhirnya ada satu pihak yang lapor ya sudah. Baik. Seperti itu, Pak. Ini buat pengalaman kita, Ya, warga siap, kita udah ada siap. masuk. Baik, terima kasih Pak Bimas Iya. sudah berkenan hadir di Siap. studio yang kecil ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah diutarakan oleh Bapak Bimas Siap. mengenai keamanan lingkungan, Heeh. mengenai kebakaran, Betul. dan mengenai tahun politik. Ya. Baik pemirsa Sukabumi Utara, juga jajaran Citra 10 Citra Bayangkara. Mm-mm. Demikian bincang saya dengan Bapak Bimas Sukabumi Utara, Bapak Sahari. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat untuk semua. Amin. Akhirnya dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Bimas. Siap. Terima kasih kembali. Tetap semangat.